Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tech Invention. Saya akan coba membuat baterai pack 3S. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Bagaimana cara merangkainya? Kita ikuti video ini sampai selesai. Negatif, ini ujungnya positif, kita pasang seperti ini dia. Jadi positif di atas, negatif di bawah. Terus baterai yang kedua ini kan negatif, positif. Nah, negatifnya sekarang di atas, kutub negatifnya. Nah, seperti ini positif, negatif, karena kita akan membuat baterai 3S atau perakit. Terus ya, baterai yang ketiga ini positif yang ada gelangnya, ini negatif. Nah, pasangnya seperti ini, positif, negatif, positif. Nanti kita sambungkan pakai kabel dari sini ke sini. Nah, berarti ini kan asalnya kan ini negatif, negatif, positif, sambung ke sini, terus dari sini disambung lagi. Maka yang ini 0 volt, ini 4,2 volt, kemudian yang ini 8,4 volt, dan yang terakhir di sini 12,6 volt. Ini 3S. Nah, karena kita sekarang akan membuatnya baterainya lebih banyak selnya, maka holder ini kita sambung. Kita sambungkan holdernya dan kita buat dua pasang. Yang satu pasang nanti di untuk holder bagian bawah dan satu lagi untuk holder bagian atas atau penutupnya. Selanjutnya kita siapkan baterai yang sudah lolos uji coba, dan sebelumnya kita cas dulu, kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, yang sudah ini baterai yang sudah lolos uji atau voltasenya yang masih stabil. Oke, kita letakkan untuk baterai yang pertama, ujung negatif di atas, ujung positif di bawah. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Kita pasangkan dulu. Di sini jumlahnya kurang lebih 10 ke samping untuk paralel yang pertama. Jadi kita paralelkan dulu ke samping. Sini jumlahnya ada 10. Kalau masing-masing sel ini 200 mA, berarti kita jumlah 10 kali 2 berarti 20 ampere atau 20.000 mA. Nah, untuk selanjutnya kita untuk masuk ke seri yang kedua, di mana kutub negatifnya dipasang berlawanan seperti yang ada di baris pertama, yaitu positif di sebelah atas dan negatifnya di bawah. Kita pasang terus seperti ini. Nah, udah selesai, hampir selesai untuk seri yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita pasang baris yang ketiga, sama dengan baris yang pertama, yaitu kutub negatif di atas. Kita pasangkan satu persatu, jumlahnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 10 sel yang masing-masing 200 mA. Jadi di sini kita buat baterai 3S, artinya 3 seri, 10 paralel, 3 seri ya, seperti ini. Seperti inilah penampakan sementara, dan pastikan bahwa baterai ini tidak kebalik, di mana baris pertama yang paling atas itu negatif dan baris kedua yang paling atas itu positif, dan baris yang ketiga yang paling atas itu kutub negatif. Dan selanjutnya kita pasang holder sebagai penutup dan pengikat, dan pastikan setelah dipasang itu tidak ada
celah atau baterainya tidak goyang-goyang, dan kita padatkan, kita cek. Barangkali ada yang masih belum rapi, kita putar, kita coba lagi diputar untuk meyakinkan bahwa baterai ini dalam paralel yang pertama itu tidak ada yang terbalik, dan paralel kedua juga tidak ada yang terbalik. Karena kalau ada salah satu saja pada paralel pertama itu pemasangan baterainya kebalik, itu nanti bisa meledak. Dan untuk selanjutnya kita lukai permukaan negatif untuk memudahkan dalam penyolderan. Dan ternyata kalau kita menggunakan cutter itu susah juga, dan kita menggunakan gerinda kecil yang kita buat dari amplas yang halus. Kita mulai di baterai yang pertama, kemudian kedua sampai selanjutnya. Ini cukup mudah sekali kalau kita menggunakan bor. Kita menggunakan bor ini bukan untuk melubangi, tapi untuk memudahkan kita mengamplas permukaan baterai ini, yang nantinya kita akan solder dan jumper. Untuk paralel pertama itu negatif, semuanya di jumper. Begitu untuk seri yang kedua juga, atau baris kedua kita jumper juga. Dan nanti masing-masing baris pertama itu negatif, pada baris pertama itu kita jumper ke baris kedua bagian positifnya, dan kita mulai dengan penyolderannya. Ini akan memudahkan kita dan melekatkan plat nikelnya. Nah, kita pasang kalau sudah di solder semua permukaannya. Untuk baris pertama kita pasang plat nikel, lalu kita solder dengan menggunakan solder biasa, dan ini hasilnya tidak kalah dengan solder yang menggunakan spot welder. Kalau ingin rapi, sebaiknya gunakan spot welder. Dan video ini akan saya percepat. Penyolderan sebelah atas sudah selesai, dan kita solder yang bawah. Diperhatikan jangan sampai salah pasang, dimana yang tadi sudah di jumper. Kita dahulukan dulu yang belum di jumper atau di paralel yang sebelahnya. Oke, lakukan seperti pada permukaan yang pertama. Penyolderan pun sudah selesai, dan hasilnya untuk sementara seperti ini. Kita lihat secara cermat, teliti, barangkali ada yang titik-titik tertentu yang belum tersolder, dan kita pastikan semuanya sudah disolder. Dan langkah berikutnya kita melakukan pengetesan atau pengujian, jadi berapa volt. Dan kita sebelum mengujinya atau mengetesnya, kita harus ingat di mana titik 0 atau 0 voltnya. Nah, di sebelah bawah ini nih 0 volt atau negatif, kemudian yang ke atas itu positif. Langsung dijumper ke seri yang kedua dan ke seri keempat. Oke, kita uji. Oke, kita lihat 4,14 volt, kemudian 8,31 volt, dan yang terakhir yaitu 12,47 volt. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita pasang BMS nya. Saya beli di Allshop karena waktu itu belinya 100 ampere, jadi kegedean, tapi nggak apa-apa, kita dicoba dulu.
100 ampere, apakah cocok atau tidak. Oke, seperti ini. Gunakan double tip untuk menempelkan BMS di baterai pack tersebut. Oke, kita potong double tipnya. Lalu tempelkan BMS-nya, jangan sampai kebalik, dimana ada tulisan 0 volt pada BMS itu diletakkan di ujung paling bawah baterai, yaitu di ujung negatif pada baterai atau di 0 volt. Setelah lurus baru kita rapatkan. Langkah terakhir, solder bagian ujung baterai yang 12 volt. Kemudian untuk selanjutnya ini di ujung 4 volt solder ke BMS yang ada tulisan 4 volt juga. Kemudian selanjutnya yang 0 volt yang paling bawah kita solder juga di BS 0 volt, dan yang terakhir yaitu ujung yang 8 volt solder juga di BMS 8 volt. Nah, seperti inilah rangkaian baterai pack 3S bekas laptop. Ini 12 volt menggunakan BMS 100 ampere yang seharusnya ya kita sesuaikan 100 ampere karena tidak ada menggunakan BMS yang ada. Ini 0 volt, kemudian yang atas itu 4 volt, dan selanjutnya 8 volt, yang terakhir 12 volt. Terima kasih Anda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. See you next video.